Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Indonesia kembali diberikan ujian berat. Aparat kepolisian yang seharusnya berada di garda terdepan dalam penegakan hukum justru kembali terlibat pelanggaran hukum. Di media online, di televisi, beberapa jam yang lalu diberitakan bahwa Kapolda Sumatera Barat, Irjen Polisi Teddy Minahasa yang dimutasi menjadi Kapolda Jawa Timur namun belum serah terima jabatan, dikabarkan ditangkap oleh Div Propam Polri. Kabarnya dalam kasus narkoba. Dalam pemberitaan itu, tadi kami lihat, kami baca bahwa Irjen Teddy diduga telah menjual barang bukti narkoba yang sebelumnya diamankan di sebuah wilayah hukum di Sumatera Barat ini. Jadi ada mantan Kapolres dan sejumlah aparat lain yang terlibat dalam kasus ini. Saya sengaja mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya mengucapkan astaghfirullahaladzim, na'udzubillah, berlindung kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini betul-betul bukan mengejutkan lagi, tapi betul-betul mengecewakan kita masyarakat Indonesia. Kenapa tidak? Kita masih dipertontonkan dengan kasus Ferdy Sambo, Jenderal Bintang 2, juga mantan Kadif Propam Polri, yang terlibat kasus pembunuhan terhadap ajudannya sendiri, ajudan istrinya. Yang saat ini kasusnya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Nah, tiba-tiba ini terjadi lagi. Jenderal Bintang 2. Ya, yang diharapkan adalah sosok yang betul-betul menegakkan hukum. Bahkan selama ini kita masyarakat Sumatera Barat, bahkan termasuk anggota beliau, tadi kami lihat konferensi pers, keterangan pers dari salah seorang perwira di Polda Sumbar mengatakan beliau orang baik. Ya, semua kita memang tidak akan percaya Pak Irjen Teddy akan melakukan itu. Tapi itulah faktanya. Ya, Pak Kapolri pun sudah membenarkan bahwa Irjen Pol Teddy Minahasa telah diamankan karena kasus narkoba. Nauzubillah. Jadi beberapa bulan terakhir ini kita betul-betul masyarakat Indonesia diuji betul. Ya, polisi, bahkan sebelum juga ada hakim agung yang ditangkap, ada gubernur yang ditetapkan oleh KPK jadi tersangka, dan berbagai masalah hukum lainnya. Kalau istilah kita di Minangkabau, Bapak Ibu sekalian, iko namanya tungke nama borabah. Ya, orang yang diharapkan menegakkan hukum, tapi justru mereka yang melanggar hukum, dia yang melanggar hukum. Dan kita masyarakat Sumatera Barat khususnya tentu lebih kecewa lagi. Karena kita sama-sama tahu belum lama ini beliau Pak Teddy Minahasa ini diberikan gelar kehormatan oleh masyarakat Sumatera Barat melalui Elkam. Kalau tidak salah gelarnya Tuanku Badarosati. Istri beliau pun juga diberikan gelar kehormatan. Subhanallah. Ini kan luar biasa. Tapi kenapa ini semua terjadi? Ini tentu akan membuat citra kepolisian semakin buruk di mata masyarakat. Meskipun di sisi lain ada yang menilai bahwa Kapolri Listio Sigit sudah sangat berani melakukan aksi bersih-bersih. Tapi di sisi lain tentu saja masyarakat akan merasa
bahwa benar dugaan mereka, ternyata banyak sekali ya oknum-oknum pejabat. Bahkan ada yang katakan ini bukan oknum lagi, karena sudah banyak ternyata yang melakukan pelanggaran. Bapak Ibu sahabat sekalian, jabatan dalam Islam ya ini seyogyanya adalah sebuah amanah yang bukan hanya dipertanggungjawabkan di hadapan manusia, melainkan juga di hadapan Allah. Amanah ini berat, berat sekali Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena amanah itu bukan hanya dipertanggungjawabkan di dunia, namun juga nanti di akhirat kelak. Imam Al-Ghazali pernah katakan kepada murid-muridnya, tahukah kalian apa yang paling berat di dunia ini? Ya, dijawablah oleh murid-muridnya dengan berbagai jawaban. Ada yang jawaban batu, besi, ya, lain sebagainya. Tapi kata Imam Al-Ghazali, yang berat di dunia ini adalah memikul amanah. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menawarkan amanah kepada langit, kepada bumi, kepada gunung, tapi semuanya menolak, enggan, karena beratnya amanah itu. Kan tetapi manusia justru menerima amanah itu. Akhir-akhir ini, sahabat sekalian, kita melihat, menyaksikan, untuk mendapatkan jabatan tertentu, orang justru melakukan apa saja, menghalalkan segala cara. Bahkan dalam dunia politik ada yang namanya politik uang untuk mendapatkan kursi. Ya, mulai dari level bawah sampai level atas, orang bisa mengeluarkan ratusan miliaran rupiah. Bahkan pernah salah seorang yang kami habis kajian subuh, ada seorang calon legislatif yang katanya saya habis uang 400 juta ya untuk pemilu legislatif, saya justru nggak terpilih katanya. Saya katakan 400 juta, iya. Coba bayangkan yang lain-lainnya. Ya, jadi sahabat sekalian, warga bangsa, ya, saya dan tentu juga Bapak Ibu sekalian pasti kecewa dengan adanya kasus ini. Ditangkapnya kembali Jenderal Bintang 2 karena kasus narkoba. Namun demikian, kita sebagai warga bangsa tentu tetap harus berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ke depannya akan lebih baik lagi. Kita tak mungkin bangsa ini, kan ada juga yang sampai katakan bubarkan polisi. Ya tidak mungkin. Kita membutuhkan polisi, kita membutuhkan tentara, kita membutuhkan jaksa, penegak hukum. Tapi yang harus kita harapkan bagaimana? Ya, prosesnya dari awal harus diperbaiki. Orang-orang yang memang menjadi benalu harus disingkirkan. Orang-orang yang tidak lurus memang harus dibersihkan. Kepolisian kita harus bersih. Ya, karena itu mari kita doakan dan kita dukung bersama upaya ini. Ya, saya juga kecewa, sedih Pak Ibu sekalian, sedih, betul-betul sedih. Tapi tentu kita tidak boleh berpikir ya suatu hal yang kemudian justru akan merugikan bangsa dan negara kita. Kepada para pemangku kebijakan, para aparat penegak hukum, jadilah pejabat yang amanah. Berlaku jujurlah. Karena apa? Bukan hanya di dunia ini kita akan bertanggungjawabkan. Kita akan bertanggungjawabkan nanti amanah itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.